Nah guys, jadi Perang Banjar itu apa sih? Perang Banjar adalah peperangan yang terjadi di Banjarmasin pada masa kerajaan Islam dan penjajahan Belanda. Pada masa itu tengah terjadi pemilihan pewaris tahta kerajaan Banjar. Latar belakang dari Perang Banjar tersendiri adalah keikutadilan Belanda dalam proses pemilihan pewaris tahta itu menjadikan suasana keruh. Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi raja kerajaan Banjar berikutnya. Sedangkan Pangeran Anom didukung untuk menjadi seorang mangkubumi atau perdana menteri. Tamjidillah II adalah seorang anak selir tertua Sultan Adam dan sangat dekat dengan Belanda. Itulah salah satu alasan Belanda mendukungnya untuk menjadi sultan, karena bisa dimanfaatkan demi melancarkan izin daerah penghasil batu bara. Nah, lanjut yang kedua, ada penyebab terjadinya Perang Banjar. Strategi awal yang digunakan Belanda demi menguasai kerajaan Banjar ialah dengan menjalin perjanjian dengan Sultan Sulaiman pada 1817. Masuknya pengaruh Belanda ini tentu mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi di kerajaan Banjar pada masa itu. Pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan kerajaan Banjar, hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817, berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Daerah tersebut mencakup Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Halawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Selanjutnya, berdasarkan janji lain, pada 1826 daerah kekuasaan mencakup hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Nah, lalu yang kedua, kesengsaraan rakyat Banjarmasin karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Di sisi lain, daerah kekuasaan pun mulai menyempit dan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dan salah satunya seperti penghasilan para penguasa kerajaan yang mulai berkurang dan hal-hal lainnya. Rakyat pada masa itu juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib yang menyebabkan kesengsaraan meningkat. Dengan masuknya pola hidup berat, penguasa pun memiliki kebutuhan makin tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi kenaikan pajak sehingga menyebabkan keresahan sosial dalam masyarakat. Ketiga, adanya campur tangan atau intervensi Belanda. Dalam hal ini, Belanda mulai ikut campur dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian pada tahun 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam pun akhirnya merekomendasikan ketiga putranya sebagai calon kandidat pengganti, yaitu Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah, dan Prabu Anom. Pada kompetisi sengit tersebut, terpilihlah Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan muda. Tak berselang lama, Sultan Adam meninggal. Pangeran Tamjidillah pun langsung naik menjadi mangkubumi. Ternyata hal ini bukan ide yang bagus bagi rakyat. Diangkatnya Tamjidillah justru menimbulkan kecaman dari rakyat karena perangnya yang kurang baik. Pangeran pun diduga suka bermabuk-mabukan dan dinilai tidak bisa mengurus kerajaan dengan sebagaimana mestinya. Konflik semakin menajam karena Pangeran Tamjidillah terus-menerus disisihkan dalam urusan kerajaan. Hal ini pun membuat ia akhirnya murka. Akibatnya ada gesekan di kerajaan. Inilah peperangan di antara rakyat Banjar dan pemerintahan Belanda dimulai, yaitu pada saat 1859. Nah, mungkin segitu saja ya pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan belibet ya atau kurang jelas pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.